Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pirsawan yang terhormat, pada hari ini sampailah kita pada season obat-obatan yang berguna untuk mengatasi penyakit pada lambung. Semuanya, ya. Secara ringkas, semua obat-obatan yang bekerja mengatasi penyakit lambung hanya 4 golongan. Tapi tiap golongan ini dibagi-bagi lagi, ada lagi. Golongan pertama tentunya yang berhubungan dengan asam lambungnya itu sendiri. Asam lambung yang berlebihan perlu dinetralkan. Maka obatnya adalah obat penetral asam lambung. Atau bahasa kerennya antasida. Ya, anta itu dari anti, sida itu dari asam, antasida. Banyak obatnya, ya. Jadi obat antasida, obat anti asam adalah basa. Jadi obat-obatan yang bekerja sebagai penetral asam lambung adalah obat-obatan golongan basa. Tapi ada syaratnya. Yang diutamakan adalah obat basa yang tidak terserap oleh saluran cerna dan bersifatnya netral, tidak memberikan efek farmakologi. Hanya bekerja lokal untuk menetralkan asam lambung. Kedua adalah obat-obatan yang memperbaiki atau melapisi dinding lambung agar tidak sakit, agar tidak sensitif terhadap serangan dari asam lambung. Yang ketiga adalah obat-obatan yang mampu mengerem produksi asam lambung. Jadi asam lambung yang berlebihan itu produksinya ditahan. Itu ada 3 golongan juga. Kemudian keempat adalah obat-obatan yang bekerja terhadap ketenangan. Sebab kadang-kadang ya ada orang yang sangat sensitif. Begitu ada masalah langsung ada tidak nyaman. Stres dia. Produksi asam lambung itu meningkat kalau stres itu. Ya. Kalau stres jadi harus sholat. Harus ditenangkan, maka asam lambung pun akan tenang dia, tidak berlebihan. Kemudian sesuai dengan patofisiologi daripada banyak penyakit lambung adalah dikarenakan radang atau infeksi oleh sejenis bakteri, namanya bakteri Helicobacter pylori, ya. Oke, marilah kita berikutnya akan saya jelaskan, ya. Pertama tadi golongan obat yang menetralkan asam lambung. Itu tadi ada yang namanya natrium aluminium trisilikat. Kedua adalah bismut subgalas. Ketiga adalah magnesium hidroksida. Ada lagi simotikon, ada lagi hidrotalsid, ya. Itu semua bekerja menetralkan, menangkap keasaman lambung tanpa dia terserap. Ada dulu obat namanya natrium NaHCO3, ya. Itu juga bisa menetralkan, tapi dia diserap. Jadi jarang digunakan, ya. Kemudian yang kedua tadi tentang pertahanan mukosa lambung itu ada 2. Pertama ada yang langsung meliputi sehingga serangan asam itu dapat dihindarkan. Itu adalah golongan sukraflat sekarang, ya. Namanya sukraflat. Dulu adalah bismut subgalat,
Tapi sepertinya kalau saya lihat obat-obat paten sekarang udah jarang menggunakan bismut subgalat. Kebanyakan menggunakan golongan sukralfat. Kemudian ada lagi obat yang sangat spesifik. Dia bekerja menggantikan prostaglandin dalam keutuhan mukosa lambung. Namanya apa? Misoprostol. Ya. Misoprostol bekerja adalah melindungi, memperbaiki atau mempertahankan kualitas mukosa lambung. Obat-obatan ini umumnya spesifik terhadap orang-orang yang banyak menggunakan obat-obat antiinflamasi, anti radang, ya, yang mengganggu keberadaan prostaglandin di wilayah mukosa lambung. Nah, jadi bekerjanya mirip prostaglandin, ya, memperbaiki, menjaga kualitas mukosa lambung, tetapi tidak kerja mirip prostaglandin secara penuh. Untuk misoprostol ini, karena dia mirip prostaglandin, hati-hati, tidak dianjurkan untuk mereka yang hamil, ya, itu harus dihindarkan. Kemudian golongan ketiga tadi adalah golongan yang mengerem produksi asam lambung. Ada 3. Satu yang bekerja pada sistem pompa, ya, yaitu golongan omeprazol, ya. Jadi kalau ada resep nanti di dokter ada tulisan ujungnya prajol, itu artinya turunan omeprazol yang bekerja pada pompa. Apabila omeprazolnya diberikan, maka sistem pompa itu tertahan. Jadi produksi tidak akan menurun. Kedua adalah obat-obatan yang merangsang reseptor H2. Jadi di dalam kelenjar pankreas itu ada yang namanya reseptor H2 atau saklar H2. Ini bisa dirangsang oleh histamin atau zat-zat lain yang akan memproduksi seperti mirip histamin dan menempel di situ. Apabila reseptor H2 ini dirangsang, maka produksi asam lambung akan meningkat. Nah, obat golongan ini namanya aslinya dulu simetidin, tapi sekarang udah berkembang lagi turunannya, ya. Fluorotidin dan lain sebagainya, biasanya ujungnya ada namanya tidin. Itu adalah golongan simetidin. Jadi kalau dalam resep, ya, dalam resep dokter ada tulisan tidin ujungnya, ya itu barangkali untuk obat-obatan yang bekerja pada reseptor H2 atau saklar H2. Kemudian ketiga adalah anti-stres, ya. Obat-obat anti-stres yaitu tadi kalau seseorang itu stres atau emosi tinggi misalnya, ya, itu maka diberi klordiazepoksin. Maka pusat stres yang ada di sini namanya reseptor GABA itu dihalangi oleh klordiazepoksin sehingga stresnya menurun, ya. Jadi stresnya hilang, produksi asetilholin, ya. Jadi kalau ada stres itu ujung saraf di sini di dalam lambung akan mengeluarkan asetilholin. Ya, asetilholin ini akan nempel pada reseptor ACH, reseptor asetilholin, maka produksi asam lambung pun akan meningkat, ya. Jadi untuk produksi asam lambung ditahan oleh 3 zat tadi. 1 golongan omeprazol, 2 golongan simetidin, 3 golongan klordiazepoksin. Yang terakhir adalah golongan obat-obatan yang membasmi bakteri yang mungkin menyebabkan radang pada mukosa lambung. Ya, namanya tadi adalah bakterinya Helicobacter pylori dan obat-obatnya antibiotik. Tapi kita usahakan antibiotik yang bekerja adalah antibiotik yang lebih bekerja pada saluran cerna, tidak diserap.
Contohnya adalah golongan statin, golongan neomisin, ya. Kadang digunakan juga tetrasiklin, tetapi tetrasiklin ini ada yang terserap, ya. Ada yang terserap, ya. Kemudian punya pengaruh yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan coba sesi-sesi yang lain yang berhubungan dengan saran atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi.